Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu. Ku percaya Engkau hadir memenuhi diriku Tuhan. Ku percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Yesus.
hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku percaya Roh-Mu tercurah, ku percaya Roh-Mu tercurah dan sedang memenuhi kami, memenuhi ruang hati kami, Yesus. Kami percaya Roh-Mu sedang tercurah bagi hidupku, Yesus. Oh Tuhan, ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau, Yesus. Tuhan, ku sembah Kau, Yesus. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kedamaian. Dalam hadirat-Mu, ku dipenuhi, ku dipulihkan, ku dibarui, Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini ku mau terus menyembah-Mu, ku hanya ingin menyembah nama Tuhan yang perkasa. Ajaib perbuatan-Mu di hidupku. Ku percaya padamu Tuhan, Engkau yang memenuhiku dengan Roh-Mu Tuhan. Ku yakin saat ini ku masuki hadirat-Mu Tuhan, tinggal diam di hadirat-Mu dan merasakan kasih setia-Mu.
merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Sungguh hadirat-Mu yang bisa kami rasakan saat ini, Tuhan. Hadirat-Mu bagaikan taman yang sangat-sangat indah, sehingga kami boleh merasakan kedamaian. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan yang telah tercurah dalam hidup kami, Bapa. Dan biarlah di dalam hadirat-Mu kami hanya ingin memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami menyanyikan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan mengangkat tangan kita, dengan iman percaya kita mau nyanyikan sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul penundukan diri. Ya, apa itu penundukan diri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunduk itu ada beberapa arti gitu ya. Menghadapkan wajah ke bawah, condong ke depan ya, dan ke bawah ya, begini maksudnya. Melengkung ke bawah. Ya, ini secara kata kerjanya gitu ya. Nah, tapi juga tunduk itu punya arti takluk, menyerah kalah, patuh, menurut. Ini kalau tentang perintah.
Kata penundukan diri itu nurut, patuh ya kepada aturan dan sebagainya. Juga bisa berarti berpikir dalam-dalam, menundukkan diri. Nah, penundukan diri itu adalah proses atau cara perbuatan menundukkan diri kita. Menundukkan ego kita, menundukkan keakuan kita, menundukkan diri kita ini loh. Ya, aku bisa, aku hebat, itu yang ditundukkan, ditaklukkan, diserahkan kepada orang yang memerintah, kepada orang yang mengatur. Ya saudaraku. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Saudara, menurut kamus Webster, arti kata penundukan diri adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lain. Menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang lain. Saya ulangi, penundukan diri adalah secara sukarela berserah kepada satu sama lain. Dengan sukarela, mau menyerahkan kepada satu sama lain. Menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang kepada orang lain. Jadi saudaraku, penundukan diri membawa seseorang berada di bawah kepemimpinan orang lain. Ya. Penundukan diri itu artinya menyerahkan rencananya, menyerahkan tujuan hidupnya kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Orang yang memimpin. Orang yang menuntun dia. Jadi penundukan diri itu adalah membawa diri kita kepada seseorang. Membawa diri kita di bawah seseorang yang memimpin kita. Yang menuntun kita. Yang membimbing kita. Di dalam rohani, di dalam kekristenan, sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Artinya kita memberikan tujuan kita, rencana kita di bawah Tuhan. Menundukkan diri kita, menundukkan hati kita, menundukkan semuanya di bawah kepemimpinan Tuhan, di bawah tuntunan Tuhan, di bawah Tuhan. Penundukan diri ini artinya hidup seturut dengan kehendak Tuhan serta mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita belajar menundukkan diri kita kepada kehendaknya Tuhan serta mau dipimpin oleh Tuhan. Walaupun secara daging gak enak, tapi kita perlu penundukan diri. Mau dipimpin, mau dikontrol oleh Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Nah, kalau kita bicara penundukan diri, tidak ada penundukan diri yang terjadi tanpa ketaatan. Ya. Penundukan diri itu berbicara tentang ketaatan. Tidak mungkin orang mau melakukan kehendak pimpinannya. Ya mungkin bisa dengan ketidaktaatan. Tapi itu namanya ketakutan. Tidak ada cinta di sana, tidak ada kasih di sana.
Hanya takut aja. Nanti daripada dihukum, nanti daripada ini. Tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, tidak ada relationship di sana. Hanya sebuah kewajiban. Banyak orang percaya ke gereja, iya, taat. Iya, taat. Tapi ketaatannya karena ketakutan. Saudaraku, ketika sebuah negara ditundukkan oleh negara lain, maka mereka harus tunduk dan mengikuti apa yang menjadi kehendak negara yang menundukkannya. Ya. Kalau ada sebuah negara kalah perang dijajah, dia harus tunduk kepada yang menjajah. Bangsa Indonesia sudah mengalami itu banyak kali, bertahun-tahun ya, bertahun-tahun yang lalu. Harus tunduk. Makanya sampai hari ini kebiasaan-kebiasaan lama waktu bangsa kita masih dijajah itu masih terbawa. Kalau jalan masih bungkuk-bungkuk ya. Dan lain sebagainya, cara berpikir, makanan, masih ada sedikit-sedikit terkontaminasi. Karena apa? Karena kita memang pernah ada di dalam penjajahan. Kita tunduk kepada negara yang menjajah. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, berarti Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Tunduk kepada Tuhan berarti kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Atau berbicara tentang ketaatan. Itu tunduk. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketaatan. Penundukan diri atau ketaatan harus tumbuh dari diri kita. Bukan karena terpaksa atau rasa takut. Ada anak yang taat, tapi bukan karena dia mau menyukakan hati orang tuanya. Bukan karena dia mengasihi orang tuanya. Tetapi karena takut. Nanti aku dihukum, gak dikasih makan. Ya, nanti gak dikasih uang jajan dan lain sebagainya. Saudara, ketaatan itu adalah mendengar suara auto. Ini waktu saya masih ngajar di TK, saya sering ngajarkan ini kepada anak-anak TK. Ini pelajaran karakter first, ya. Ketaatan itu apa? Ketaatan itu mendengar suara otoritas. Siapa suara otoritas? Orang tua, guru, dan lain sebagainya. Dan sekarang suara otoritas adalah kebenaran firman Tuhan. Dan melakukan dengan segera, dengan sukacita. Ya, artinya kita taat bukan karena takut. Tapi kita melakukannya karena sukacita. Kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Saudara memberi perpuluhan bukan karena saudara takut tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi karena saudara sadar, oh Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan masih ada dalam hidup saya. Saya mau kembalikan karena saya tahu ini semua berkat Tuhan. Kita mengasihi, kita datang ke gereja bukan karena kita takut. Nanti kalau nggak ke gereja kita nggak diberkati, enggak. Kita ke gereja karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Tuhan begitu baik kepada saya. Saya mau beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saya rindu bersekutu dengan Engkau. Kita melakukan firman Tuhan bukan karena takut. Ayo yang benar lakukan firman Tuhan. Nanti kita dihukum loh kalau nggak melakukan firman Tuhan, enggak. Tapi kita tahu Tuhan, Engkau sudah terlalu baik. Kehendak-Mu itu terlalu baik buat aku. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu, itu baik buat jiwaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu hidup dalam kebenaran-Mu, mendatangkan damai sejahtera, membawa kami dalam ketenangan. Roh kami ada dalam ketenangan, kami penuh dengan damai sejahtera. Kita melakukannya karena kita mau taat. Taat bukan karena takut, taat karena kita mengasihi Tuhan. Taat karena kita tahu bahwa semuanya itu baik buat kita. Ya saudara, penundukan diri itu bicara tentang ketaatan. Ayat yang berikutnya dikatakan untuk bisa tunduk atau taat. Hal yang harus kita lakukan adalah lawanlah iblis. Ya, ayat ini berkata lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Ketaatan kepada Tuhan
tidak bisa dibarengi dengan ketaatan kita kepada iblis atau dosa. Gak bisa. Oh saya tuh bisa kok. Kaki kiri taat, kaki kanan enggak. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin atau Jumat dewasa muda taat lah. Sabtu ya lumayan taat. Minggu taat lah. Senin kan habis dari Minggu lumayan taat. Selasa, Rabu, Kamis enggak taat, enggak apa-apa. Balance, supaya hidup kita balance. Enggak ada saudaraku. Enggak bisa. Alkitab bilang kalau kamu ada di dua perahu, cemplung saudara ya. Enggak bisa. Harus satu. Tunduk kepada Allah harus dibarengi dengan perlawanan kepada iblis. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, kalau kita mau tunduk, kalau hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka harus dibarengi dengan perlawanan kepada iblis, perlawanan kepada dosa, perlawanan kepada daging kita, mati daging kita. Orang yang taat kepada Tuhan harus membenci dosa. Kita mesti melawan iblis, melawan hawa nafsu. Kita harus mati terhadap daging. Kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau hidup kita mau dipimpin, dikontrol oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka kita harus melawan iblis, melawan dosa, melawan keinginan daging kita, ya, melawan hawa nafsu kita. Makanya Galatia 2:20 katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, bukan dagingku. Bukan keinginan berdosaku, tapi Kristus yang memimpin hidupku. Kalau Kristus yang memimpin hidupku, maka aku akan melawan daging. Melawan hawa nafsu, melawan perbuatan jahat, melawan iblis. Ya. Kebenaran bukan hanya untuk kita percayai, tapi juga untuk kita taati. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita percayai, tapi kita lakukan, kita taati. Tunduk kepada Tuhan berarti tunduk kepada firman-Nya dan melakukan firman itu. Ya, bukan sekedar ucapan. Tunduk kepada Tuhan itu artinya tunduk kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Kebenaran itu bukan hanya dipercaya, bukan hanya diucapkan, dihafalkan, ya. Walaupun senang saya dulu, saya bahasa Inggris nggak terlalu pintar saudaraku. Tapi dosen saya Pak Samuel jadi senang. Kalau bisa ngafalin bahasa Inggris, ayat Alkitab bahasa Inggris saja, wah udah dapat nilai bagus. Tapi nggak saya hafalkan saja, tapi benar-benar saya pahami. Ya, for God so loved the world that His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Oh, hidup yang kekal itu datang dari Tuhan. Bukan hanya dihafalkan, bukan hanya disenangi ayat emas tapi nggak dilakukan. Ayat emasnya berapa? Emas 1, emas 2, emas 2 kilo, 2-3 kilo. Wah kayak ayat emasnya, tapi nggak dilakukan. Tapi kebenaran itu harus dilakukan, itu namanya tunduk. Firman itu harus dilakukan, itu namanya tunduk dan melawan iblis saudaraku. Tunduk kepada Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya, ayat yang tadi ayat 8 dan 9 katakan, mendekatlah pada Allah. Kita tidak akan mampu melawan daging kita tidak akan mampu melawan hawa nafsu, kita tidak akan mampu melawan iblis kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh ngikut Tuhan, kita kalah. Petrus mengikut Tuhan waktu Tuhan Yesus ditangkap. Dia ngikuti dari jauh. Makanya dia kalah saudaraku. Tapi kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita hidup dalam kehendak-Nya setiap waktu. Bukan kekuatan kita, Roh Kudus yang menuntun kita. Yang akan memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan setiap waktu. Saat kita mau mendekat kepada Allah, kekudusan Allah akan menyucikan kita dan dari dosa kita. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, mungkin kita nggak mampu, kita nggak bisa.
Tapi kalau waktu kita mau, Tuhan aku mau, tolong aku, pimpin aku Roh Kudus. Kita bersekutu, berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan, kesuciannya, kekudusannya, kebenaran firman-Nya, persekutuan dengan Tuhan itu yang sedikit demi sedikit akan menuntun terus hidup kita. Roh Kudus akan ngingatin kita. Nggak boleh loh itu. Ya, nggak boleh lo benci, harus ngampuni lo. Oh, nggak boleh lo lakukan itu. Ya kelihatannya sedikit tapi itu dosa lo. Diingatkan gitu, disucikan terus. Kita dikuduskan Tuhan. Bukan hanya secara lahiriah saja, tetapi dari hati, pikiran, motivasi kita. Kuncinya adalah bersekutu dengan Tuhan, mendekat pada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-10, penundukan diri itu sama dengan kerendahan hati, ya, atau akan menghasilkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin orang dapat tunduk. Ya, saudara, penundukan diri itu sama juga dengan kerendahan hati. Enggak sombong, enggak merasa, "Oh, aku bisa." Enggak. Alkitab bilang Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Waktu kita mau datang sama Tuhan, aku gak bisa tanpa Engkau. Aku gak tahu Tuhan. Kekuatanku gak seberapa Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Tuhan, imanku kadang-kadang lemah Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kerendahan hati saudara. Ini penundukan diri. Di zaman sekarang ini saudaraku, di zaman yang serba penuh dengan persaingan, media sosial yang gencar, menunjukkan kemewahan-kemewahan, sangat sulit untuk orang bisa menjadi rendah hati. Ya, tapi tidak ada yang mustahil. Untuk kita mampu rendah hati, kita perlu menyadari bahwa kita itu nothing tanpa Tuhan. Kita itu bukan apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Namun selama kita masih berpikir, kita itu something, oh aku ini bisa, aku ini hebat, oh aku ini. Kita tidak akan mampu rendah hati. Saudara, kadang kalau kita sudah melayani Tuhan, kayak saya bisa melayani Tuhan, terus kalau sudah turun dari mimbar gitu ya, wah ada jemaat yang, "Bu, khotbahnya bagus Bu, wah keren Bu, sangat memberkati." Tidak satu orang loh, kalau satu orang, 10 orang, wah mulai, metu saudara ya. Ini mencongol gitu ya. Wah, siapa? Aku kok ya. Itu enggak bisa rendah hati saudaraku. Wah, aku kok ya. Kita merasa kita telah melakukan sesuatu buat Tuhan. Wah, aku loh perpuluhanku besar loh. Harusnya Tuhan tuh terima kasih sama aku. Ya. Kita tidak menyadari semua yang kita punya itu datang dari Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Waktu kita dipuji, waktu kita turun pelayanan dipuji, taruh dalam hati. Bilang, semua karena Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya nothing tanpa Tuhan. Ya, saya bersama dengan Tuhan baru menjadi something. Tanpa Tuhan saya nothing, karena Tuhannya yang something. Tuhannya yang hebat. Ya saudaraku. Saat kita mau menundukkan diri pada kehendak Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menundukkan diri. Kami perlu Tuhan hidup di dalam tuntunan-Mu. Bukan kepada ego kami, tapi dipimpin oleh Tuhan. Dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami perlu dituntun terus oleh Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Nya. Mendekat kepada Tuhan supaya kami bisa mengalahkan daging kami. Dan terus ada dalam kerendahan hati. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena yang something itu bukan kami. Kami nothing. Tuhan yang something. Hidup kami tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tetapi karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, hidup kami menjadi berarti dan boleh memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya hidup kami sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya, terus ada di dalam rancangan Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kami mau terus tunduk kepada Tuhan. Kami mau terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan hati kepada hati saudara. Hati yang mau tunduk kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.